Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidinda Bisri Ayudita, guru di SDN Karanganyar 07 Pagi, tepatnya yang beralamat di Jalan Karanganyar, Jakarta Pusat, sekaligus mahasiswi LPTK UIN Syarif Hidayatullah PPG dalam jabatan batch 3 dengan nomor induk mahasiswa 42500111160 pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Saya akan melakukan pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SDN Karanganyar 07 Pagi. Saya akan mengambil kelas 6 dengan tema hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pagi ini bertugas memimpin doa? Silakan Amandi. Mari teman-teman, kita sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini. Orang yang baik akan bertemu banyak teman. Oke. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Afandi sudah memimpin doa pagi ini dan sudah memberikan kata-kata motivasi. Tadi kata Afandi apa kata-kata motivasinya? Orang yang baik. Bertutur kata yang baik dan memiliki banyak teman. Sepakat nggak sama yang dikatakan sama Afandi? Sepakat ya. Oke. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, Bu Dinda mau absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sehatkan badan Siva. Amin. Semoga Siva bisa segera kembali belajar bersama-sama dengan kita. Amin ya Robbal alamin. Baik anak-anak, tepuk apa kabar?
Al-Quran, sudah membaca Al-Quran pagi ini. Sekarang waktunya semuanya berdiri. Hitungan ketiga berdiri, satu dan jaham. Tahu nggak yang lagi viral tentang gerakan sampai gerakan internasional? Namanya apa ya? Oh iya, pandai. Gerakan pacu jalur. Oke, kita bergerak dulu badannya ya. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Siap ya? Ikutin. Yang semangat. Tepuk tangan untuk masih ada yang ingat gak ya? Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Minggu lalu tentang apa ya? Memaafkan. Tentang saling memaafkan, tanda kita menyesali perbuatan yang kita lakukan dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana Satria? Meminta maaf. Kita hebat. Berarti kalau sudah meminta maaf, tidak boleh ada perbuatan yang bagaimana lagi? Gak boleh mengulangi, gak boleh dendam. Hebat. Saling memaafkan ini kita bisa meneladani juga dari pembelajaran yang sebelumnya lagi, yaitu Asmaul Husna apa? Al-Afu. Hebat. Luar biasa. Keren kalian. Oke. Sekarang Bujina mau tanya. Ada nggak di sini yang punya makanan kesukaan? Ada nggak? Kira-kira apa makanan kesukaan kalian? Dimsum. Terus apa lagi? Sate, nasi goreng. Apa lagi? Mie ayam. Apa lagi makanan kesukaannya? Sosis? Oke, sosis. Hari ini sayang, kita akan mempelajari tentang halal dan haram. Halal dan haram apa yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang pertama, tujuan pembelajarannya kita akan mempelajari, menjelaskan, kita akan mengetahui nih definisi halal dan haram. Yang pertama. Yang kedua, kita akan mempelajari dasar hukum halal dan haram. Ada 3. Ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Kemudian kita akan juga belajar sebab-sebab halal dan haram. Dari zat, dari sifat, dari prosesnya, bagaimana caranya. Ya. Kemudian kita akan belajar memberikan contoh penerapan hukum halal haram dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita akan membuat karya berupa poster sederhana ataupun animatic tentang pentingnya memilih makanan halal. Oke, sudah siap? Sudah. Coba kalian lihat. Wah, ada gambar apa ini? Gambar apa?
kira-kira logo halal Indonesia yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor berapa? Nomor, kalian bisa kan jawabannya, kalian menganalisis ya di buku. Ini nanti akan Bu Ida berikan. Kalian tulis namanya, tulis kelas, kemudian ada tabel halal, haram, dan kasus. Nanti kalian baca kasusnya seperti apa. Kalau menurut kalian jawabannya halal, kalian checklist pada kolom halal. Tapi kalau menurut kalian jawabannya haram, kalian checklist pada kolom haram. Bisa? Bisa. Oke, kita bagikan dulu ya. Kalian analisis jawabannya seperti apa. Bu Dinda berikan waktu 7 menit untuk kalian menjawab soal. Siap? Siap. Siap. Oke, silakan. Sudah? Sudah. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah ya? Oke, setelah ini sudah bawa kertas karton? Sudah. Oke, masing-masing kelompok Bu Dinda minta untuk membuat my mapping, poster my mapping tentang makanan halal yang thayyib dan menyehatkan. Jangan lupa berikan slogan atau jargon. Misalnya nih, kelompok Abiat, jargonnya makanan sehat yes, makanan haram no. Ya, paham? Kalian boleh membuat my mapping-nya dengan kreativitas kalian. Boleh ditambah hiasan, boleh ditambah gambar-gambar yang menarik. Bagaimana cara membuat mind mapping-nya? Cara membuat mind mapping-nya kalian bisa lihat, kalian bisa observasi, kalian analisis dari buku yang kalian pegang, ya, dari halaman 67 tentang materi halal dan haram. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan untuk penugasannya? Untuk penugasannya Bu Dinda berikan waktu 20 menit cukup? Cukup? Oke, silahkan dikerjakan. Ayo, bantu temannya. Bantu. Saling membantu memecahkan soal yang Bu Dinda berikan. Gabung, Ma. Gabung. Reza, jawab. Setelah selesai nanti membuat mind mapping, kalian siapkan untuk dipresentasikan di depan teman-teman kelas kalian. Ya. Oke, baik, anak soleh. Mono-mono siapku. Oke, sudah selesai semuanya.
juga jargonnya hebat luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Selamat sayang, kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Tiga. makan makanan halal agar hidup berkah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Coba lihat, keren gak ini posternya? Keren ya, Masya Allah. Keren dibuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aspar ingin mempresentasikan halal dan haram. Contoh makanan halal. 1. Daging babi dan turunannya. Yang kedua, darah dan bangkai kecuali ikan dan belalang. Yang ketiga, daging hewan yang tidak disembelih sesuai syariat. Yang keempat, minuman beralkohol beralkohol dan minuman yang memabukkan. Halal menyehatkan, haram menyesatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Coba ini posternya imut-imut tapi bagus juga ya, semuanya bagus-bagus posternya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk bapaknya. Oke, silakan saya kembali ke tempat duduknya. Sekarang Bu Dinda punya lembar soal, hanya 5 soal. Pertanyaan tentang mengenai halal dan haram alkohol ya. Karena tadi sudah dijelaskan tentang halal dan haram, kemudian zat apa saja yang bisa menyebabkan suatu makanan atau minuman itu menjadi halal dan haram, maka Bu Dinda akan tes nih pengetahuan kalian sudah sejauh mana ya. Dijawab 5 soal saja. Oke, siap? Siap. Bu Dinda kasih waktu 7 menit cukup? Ya. Ini tadi Ibu baca jawabannya mayoritas hampir semuanya betul. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian. Hebat, Masya Allah, luar biasa. Nah, coba sekarang kita sama-sama menyimpulkan tentang halal dan haram. Sudah tahu sama-sama bahwa halal itu apa artinya? Diperbolehkan menurut apa? Menurut syariat Islam, yang diperbolehkan menurut syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan dan dilakukan. Sedangkan kalau haram itu adalah sesuatu yang dilarang oleh siapa? Oleh syariat Islam, dan akan mendatangkan apa? Dosa, penyakit dan mudarat ya. Nah, sekarang dasar hukum halal dan haram ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma ulama. Tadi seperti yang sudah disampaikan sama
kehidupan sehari-hari. Yang halal banyak nih, ada nasi, ada buah-buahan, ada apa lagi? Sayur, ada apa? Susu, ayam, daging, ya, ada madu, ada ikan. Itu makanan yang halal. Sedangkan yang haram ada apa saja? Babi, darah, daging, alkohol, dan ya. Nah, tapi nak perlu diperhatikan juga. Tadi temannya sudah menyampaikan makanan halal ini bisa menjadi haram ketika prosesnya tidak sesuai syariat kita, ya. Kalau nggak sesuai syariat, kalau ayamnya kenapa bisa jadi halal? Ayamnya kenapa? Tusukannya misalnya bekas, iya, beli babi misalnya. Terus kemudian apa lagi? Apa lagi? Ayamnya kenapa? Disembelihnya bagaimana? Tidak mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, itu juga bisa, makanan yang halal bisa menjadi haram. Rangkumannya adalah apa? Halal sama dengan boleh dimakan, digunakan boleh. Kalau haram dilarang dimakan ataupun digunakan. Dasar hukumnya tadi ada 3 apa aja? Hadis, ijma ulama, ya. Kemudian sebab halal ada apa saja? Sebab halal dan haram? Zakat. Terus cara mendapatkannya, kalau dapetin makanannya dari hasil curian jadi halal atau haram? Haram, ya. Kemudian yang terakhir cara mengolahnya. Kalau makanan ayam yang tadinya halal tapi piringnya bekas sesuatu yang haram, kira-kira jadi halal atau haram? Haram. Kalau misalnya daging sapi yang kita mau makan barbecue tapi bulunya yang kita makan untuk selainnya itu dari bulu babi, kira-kira halal atau haram? Jadi haram, ya. Yang terakhir, anak-anak, makanan halal itu bisa memberikan kesehatan dan keberkahan. Sedangkan makanan yang haram bisa mendatangkan dosa dan berbahaya untuk siapa? Untuk diri kita. Quotes of the day-nya, mengonsumsi makanan halal adalah kebaikan dan cahaya bagi hati kita kalau makanannya halal. Sedangkan mengonsumsi makanan yang haram adalah kerusakan serta kegelapan bagi hati kita. Makanya makanan halal yes, makanan haram no, ya. Baik anak-anak, untuk materi ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak? Oke, sekarang Bu Dina mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari hukum halal dan haram? Senang. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Siapa yang sebelumnya memang belum tahu tentang halal dan haram? Oke, baik turunkan. Berarti yang tidak tahu menjadi tahu, yang sedang tahu menambah ilmu. Perasaannya senang. Kemudian tadi ketika belajar kelompok, bagaimana perasaannya? Seru. Menyenangkan belajar kelompok? Menyenangkan. Ketika presentasi di depan, bagaimana tadi perasaannya? Malu, deg-degan. Tapi ketika sudah melewati itu semua, bagaimana? Senang. Oke, luar biasa. Nah, sekarang terakhir Bu Dina mau tanya lagi. Kira-kira bagaimana cara kita memilih makanan dan minuman yang thayyib dan halal? Gimana caranya? Gimana caranya? Melihat apa? Logo halal. Kemudian caranya bagaimana?
melihat prosesnya. Oke, baik. Oke, anak soleh. Untuk pelajaran hari ini, Bu Dinda cukupkan sekian. Tidak ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Paham semua untuk bab ini? Minggu depan di pertemuan yang akan mendatang, kita akan mempelajari tentang Khalifah Ar-Rasyidin. Tentang apa? Ada yang sudah pernah tahu Khalifah itu siapa saja? Ada berapa Khalifah? Ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4 Khalifah. Yang pertama siapa? Yang pertama? Abu Bakar. Yang kedua? Umar bin Khattab. Yang ketiga? Utsman bin Affan. Yang terakhir? Ali bin Abi Thalib. Minggu depan kita akan belajar mengenai 4 Khalifah Ar-Rasyidin di dunia. Baik anak-anak, cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Bu Dinda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.